kaum beragama negeri ini. Tuhan, lihatlah betapa baik kaum beragama negeri ini. Mereka tak mau kalah dengan kaum beragama lain di negeri-negeri lain. Demi mendapatkan ridhamu, mereka rela mengorbankan saudara-saudara mereka. Untuk merebut tempat terdekat di sisimu, mereka bahkan tega menyodok dan menikam hamba-hambamu sendiri. Demi memperoleh rahmatmu, mereka memaafkan kesalahan dan mendiamkan kemungkaran, bahkan mendukung kelaliman. Untuk membuktikan keluhuran budi mereka, terhadap setan pun mereka tak pernah berburuk sangka. Tuhan, lihatlah betapa baik kaum beragama negeri ini. Mereka terus membuatkanmu rumah-rumah mewah di antara gedung-gedung kota, hingga di tengah-tengah sawah dengan kubah-kubah megah dan menara-menara menjulang untuk meneriakkan namamu, menambah segan dan keder hamba-hamba kecilmu yang ingin sowan kepadamu. Namamu mereka nyanyikan dalam acara hiburan hingga pesta agung kenegaraan. Mereka merasa begitu dekat denganmu hingga masing-masing merasa berhak mewakilimu. Yang memiliki kelebihan harta membuktikan kedekatannya dengan harta yang engkau berikan. Yang memiliki kelebihan kekuasaan membuktikan kedekatannya dengan kekuasaan yang engkau limpahkan. Yang memiliki kelebihan ilmu membuktikan kedekatannya dengan ilmu yang engkau kurniakan. Mereka yang engkau anugerahi kekuatan seringkali bahkan merasa diri engkau sendiri. Mereka bukan saja ikut menentukan ibadah, tapi juga menetapkan siapa ke surga, siapa ke neraka. Mereka sakralkan pendapat mereka, dan mereka akbarkan semua yang mereka lakukan, hingga takbir dan ikrar mereka yang kosong bagai perut beduk. Allahu Akbar, walillahil hamd. Syahadat. Inilah kesaksianku, inilah pernyataanku, inilah ikrarku. La ilaha illallah. Tak ada yang boleh memperhambaku kecuali Allah. Tapi nafsu terus memperhambaku. La ilaha illallah. Tak ada yang boleh menguasaiku kecuali Allah. Tapi kekuasaan terus menguasaiku. La ilaha illallah. Tak ada yang boleh menjajahku kecuali Allah. Tapi materi terus menjajahku. La ilaha illallah. Tak ada yang boleh mengaturku kecuali Allah. Tapi benda mati terus mengaturku. La ilaha illallah. Tak ada yang boleh memaksaku kecuali Allah. Tapi syahwat terus memaksaku. La ilaha illallah. Tak ada yang boleh mengancamku kecuali Allah. Tapi rasa takut terus mengancamku. La ilaha illallah. Tak ada yang boleh merekayasaku kecuali Allah. Tapi kepentingan terus merekayasaku. La ilaha illallah. Hanya kepada Allah aku mengharap. Tapi kepada siapapun, Masya Allah, aku mengharap. La ilaha illallah. Hanya kepada Allah aku memohon. Tapi kepada siapapun, Masya Allah, aku terus memohon. La ilaha illallah. Hanya kepada Allah aku bersimpuh. Tapi kepada apapun, Masya Allah, aku terus bersimpuh. La ilaha illallah. Hanya kepada Allah aku bersujud. Tapi kepada apapun, aku terus bersujud. La ilaha illallah. Masya Allah. Ya Rasulullah, selawat dan salam bagi paduka. Dari kedua mataku yang menggenang air mata dan darah,
Serasa kulihat manik-manik mutiara berkilauan di kedua mata Paduka yang indah. Paduka pasti terluka memandang kelakuan kami. Paduka pasti berduka. Oh Rasulullah, oh kekasih, ampun, bukan kami hendak mempermalukan Paduka, tapi kami tak sekuat Paduka. Dunia telah menguasai diri kami, padahal Paduka telah berulang kali mengingatkan. Kami terlalu memanjakan daging-daging dan mengabaikan sukma-sukma kami. Kami terlalu sibuk membela kepentingan sendiri, berebut materi sambil meneriakkan namanya dan nama Paduka. Maka kami pun tak bisa mendengar suara Paduka yang merdu menghimbau penuh kasih sayang, mengajak saling menyayang. Ya Rasulullah, selawat dan salam bagi Paduka. Mereka yang tak mau mendengar Paduka, tak percaya kebahagiaan hakiki yang Paduka tunjukkan, telah mengejar kebahagiaan semu mereka sendiri. Dan mereka harus membuktikan kekeliruan mereka dalam kepahitan azab penderitaan. Oh, alangkah malang, oh alangkah sayang. Tak ada kebahagiaan pada daging yang dimanjakan, tak ada kebahagiaan pada kepentingan sesaat, tak ada kebahagiaan pada kepentingan sendiri yang dimenangkan. Tak ada kebahagiaan pada kenikmatan singkat, tak ada kebahagiaan pada api yang membakar, tak ada kebahagiaan pada darah yang tertumpah, tak ada kebahagiaan pada dendam yang diumbar, tak ada kebahagiaan pada kobaran amarah, tak ada kebahagiaan pada puing-puing berasap, tak ada kebahagiaan pada tangis dan ratap, tak ada kebahagiaan pada gagasan kebahagiaan kecuali yang telah Paduka tunjukkan. Oh Rasulullah, oh kekasih, kami terlalu menyintai diri kami hingga mencelakakannya. Ternyata Paduka lebih menyintai diri kami. Ya Rasulullah, salawat dan salam bagimu selalu. Ya Rasulullah dua. Ya Rasulullah, selawat dan salam bagi Paduka. Dari kedua mataku yang menggenang air mata dan darah, serasa kulihat manik-manik mutiara berkilauan di kedua mata Paduka yang indah. Paduka pasti terluka memandang kelakuan kami.
Paduka pasti berduka. Oh Rasulullah, oh kekasih, ampun, bukan kami hendak mempermalukan Paduka, tapi kami tak sekuat Paduka. Dunia telah menguasai diri kami, padahal Paduka telah berulang kali mengingatkan. Kami terlalu memanjakan daging-daging dan mengabaikan sukma-sukma kami. Kami terlalu sibuk membela kepentingan sendiri, berebut materi sambil meneriakkan namanya dan nama Paduka. Maka kami pun tak bisa mendengar suara Paduka yang merdu menghimbau penuh kasih sayang, mengajak saling menyayang. Ya Rasulullah, selawat dan salam bagi Paduka. Mereka yang tak mau mendengar Paduka, tak percaya kebahagiaan hakiki yang Paduka tunjukkan, telah mengejar kebahagiaan semu mereka sendiri, dan mereka harus membuktikan kekeliruan mereka dalam kepahitan azab penderitaan. Oh, alangkah malang, oh alangkah sayang, tak ada kebahagiaan pada daging yang dimanjakan, tak ada kebahagiaan pada kepentingan sesaat, tak ada kebahagiaan pada kepentingan sendiri yang dimenangkan, tak ada kebahagiaan pada kenikmatan singkat, tak ada kebahagiaan pada api yang membakar, tak ada kebahagiaan pada darah yang tertumpah, tak ada kebahagiaan pada dendam yang diumbar, tak ada kebahagiaan pada kobaran amarah, tak ada kebahagiaan pada puing-puing berasap, tak ada kebahagiaan pada tangis dan ratap, tak ada kebahagiaan pada gagasan kebahagiaan kecuali yang telah Paduka tunjukkan. Oh Rasulullah, oh kekasih, kami terlalu menyintai diri kami hingga mencelakakannya. Ternyata Paduka lebih menyintai diri kami. Ya Rasulullah, salawat dan salam bagimu selalu. Di pelataran Agung Munan Lapang. Di pelataran Agung Munan Lapang, kawanan burung merpati sesekali sempat memunguti butir-butir bebijian yang kau tebarkan, lalu terbang lagi, menggores-gores biru langit, melukis puja-puji yang hening. Di pelataran Agung Munan Lapang, aku setitik noda, setai burung merpati menempel pada pekat gumpalan yang menyeret warna bias kelabu berputaran, mengabur, melaju, luruh dalam gemuruh talbiyah
takbir dan tahmid, dikejar dosa-dosa dalam kerumunan dosa. Ada sebaris doa siap kuucapkan lepas terhanyut air mata, tersangkut di kiswah nan hitam. Di pelataran agungmu nan lapang, aku titik-titik tai merpati, menggumpal dalam titik noda, berputaran, mengabur, melaju, luruh dalam gemuruh talbiyah, takbir dan tahmid, mengejar ampunan dalam lautan ampunan, terpelanting dalam khauf dan raja. Sujud. Bagaimana kau hendak bersujud pasrah, sedang wajahmu yang bersih sumringah, keningmu yang mulia dan indah, begitu pongah minta sajadah agar tak menyentuh tanah. Apakah kau melihatnya seperti iblis saat menolak menyembah bapamu dengan congkak? Tanah hanya patut diinjak, tempat kencing dan berak, membuang ludah dan dahak, atau paling jauh hanya lahan pemanjaan nafsu, serakah dan tamak. Apakah kau lupa bahwa tanah adalah bapa dari mana ibumu dilahirkan? Tanah adalah ibu yang menyusuimu dan memberi makan. Tanah adalah kawan yang memelukmu dalam kesendirian, dalam perjalanan panjang menuju keabadian. Singkirkan saja sajadah mahalmu, ratakan keningmu, latakan heningmu, tanahkan wajahmu, pasrahkan jiwamu. Biarlah rahmat agung Allah membelaimu dan terbanglah kekasih. Bagimu kutancapkan kening kebanggaanku pada rendah tanah. Telah kuamankan sedapat mungkin imanku, kuselamatkan Islamku. Kini dengan segala milikmu ini kuserahkan kepadamu, Allah, terimalah. Kepala bergengsi yang terhormat ini, dengan kedua mata yang mampu menangkap gerak-gerik dunia, kedua telinga yang dapat menyadap kersik-kersik berita, hidung yang bisa mencium wangi parfum hingga borok manusia, mulut yang sanggup menyulap kebohongan jadi kebenaran seperti yang lain, hanyalah sepersekian percik tetes anugerahmu. Alangkah amat mudahnya engkau melumatnya, Allah. Sekali engkau lumat, terbanglah cerdikku, terbanglah gengsiku, terbanglah kehormatanku, terbanglah kegagahanku, terbanglah kebanggaanku, terbanglah mimpiku, terbanglah hidupku. Allah, jika terbang, terbanglah. Sekarang pun aku pasrah asal menuju haribaan rahmatmu.
Selamat tahun baru kawan. Kawan, sudah tahun baru lagi. Belum juga tibakah saatnya kita menunduk, memandang diri sendiri, bercermin firman Tuhan sebelum kita dihisapnya. Kawan, siapakah kita ini sebenarnya? Musliminkah, mukminin, muttaqin, khalifah Allah, umat Muhammadkah kita, khairu ummatinkah kita? Atau kita sama saja dengan makhluk lain, atau bahkan lebih rendah lagi, hanya budak-budak perut dan kelamin? Iman kita kepada Allah dan yang gaib rasanya lebih tipis dari uang kertas ribuan, lebih pipih dari kain rok perempuan. Betapapun tersiksa, kita khusyuk di depan masa dan tiba-tiba buas dan binal justru saat di saat sendiri bersamanya. Syahadat kita rasanya seperti perut beduk atau pernyataan setia pegawai rendah aja, kosong tak berdaya. Salat kita rasanya lebih buruk dari senam ibu-ibu, lebih cepat daripada menghirup kopi panas, dan lebih ramai daripada lamunan 1000 anak muda. Doa kita sesudahnya justru lebih serius, kita memohon hidup enak di dunia dan bahagia di sorga. Puasa kita rasanya sekedar mengubah jadwal makan minum dan saat istirahat, tanpa menggeser acara buat syahwat. Ketika datang lapar atau haus, kita pun manggut-manggut. Oh, beginikah rasanya? Dan kita sudah merasa memikirkan saudara-saudara kita yang melarat. Zakat kita jauh lebih dari berat terasa dibanding tukang becak melepas penghasilannya untuk kupon undian yang sia-sia. Kalaupun terkeluarkan, harapan pun tanpa ukuran. Ubaya-ubaya Tuhan menggantinya berlipat ganda. Haji kita tak ubahnya tamasya menghibur diri, mencari pengalaman spiritual dan material, membuang uang kecil dan dosa besar, lalu pulang membawa label suci asli made in Saudi. Haji. Kawan, lalu bagaimana, bila mana dan berapa lama kita bersamanya? Atau kita justru sibuk menjalankan tugas mengatur bumi seisinya, mensiasati dunia sebagai khalifahnya? Kawan, tak terasa kita memang semakin pintar. Mungkin kedudukan kita sebagai khalifah mempercepat proses kematangan kita. Paling tidak kita semakin pintar berdalih. Kita perkosa alam dan lingkungan demi ilmu pengetahuan. Kita berkelahi demi menegakkan kebenaran, melacur dan menipu demi keselamatan, memamerkan kekayaan demi mensyukuri kenikmatan, memukul dan mencaci demi pendidikan, berbuat semaunya demi kemerdekaan, tidak berbuat apa-apa demi ketentraman, membiarkan kemungkaran demi kedamaian. Pendek kata, demi semua yang baik, halallah semua sampai pun yang paling tidak baik. Lalu bagaimana para cendekiawan dan seniman, para mubaligh dan kiai, penyambung lidah Nabi? Jangan ganggu mereka. Para cendekiawan sedang memikirkan segalanya, para seniman sedang merenungkan apa saja, para mubaligh sedang sibuk berteriak kemana-mana, para kiai sedang sibuk berfatwa dan berdoa, para pemimpin sedang mengatur semuanya. Biarkan mereka di atas sana menikmati dan meratapi nasib dan persoalan mereka sendiri. Kawan, selamat tahun baru. Belum juga tibakah saatnya kita menunduk, memandang diri sendiri? Bagimu kutancapkan kening kebanggaanku pada rendah tanah. Telah kuamankan sedapat mungkin imanku,
ku selamatkan Islamku. Kini dengan segala milikmu ini ku serahkan kepadamu, Allah, terimalah. Kepala bergengsi yang terhormat ini, dengan kedua mata yang mampu menangkap gerak-gerik dunia, kedua telinga yang dapat menyadap kesik-kesik berita, hidung yang bisa mencium wangi parfum hingga borok manusia, mulut yang sanggup menyulap kebohongan jadi kebenaran seperti yang lain, hanyalah sepersekian percik tetes anugerahmu. Alangkah amat mudahnya engkau melumatnya, Allah. Sekali engkau lumat, terbanglah cerdikku, terbanglah gengsiku, terbanglah kehormatanku, terbanglah kegagahanku, terbanglah kebanggaanku, terbanglah mimpiku, terbanglah hidupku. Allah, jika terbang, terbanglah. Sekarang pun aku pasrah asal menuju haribaan rahmatmu. Kaum beragama negeri ini, Tuhan, lihatlah betapa baik kaum beragama negeri ini. Mereka tak mau kalah dengan kaum beragama lain di negeri-negeri lain. Demi mendapatkan ridhamu, mereka rela mengorbankan saudara-saudara mereka. Untuk merebut tempat terdekat di sisimu, mereka bahkan tega menyodok dan menikam hamba-hambamu sendiri.
Demi memperoleh rahmat-Mu, mereka memaafkan kesalahan dan mendiamkan kemungkaran, bahkan mendukung kelaliman. Untuk membuktikan keluhuran budi mereka, terhadap setan pun mereka tak pernah berburuk sangka. Tuhan, lihatlah betapa baik kaum beragama negeri ini. Mereka terus membuatkan-Mu rumah-rumah mewah di antara gedung-gedung kota, hingga di tengah-tengah sawah dengan kubah-kubah megah dan menara-menara menjulang untuk meneriakkan nama-Mu, menambah segan dan keder hamba-hamba kecil-Mu yang ingin sowan kepadamu. Nama-Mu mereka nyanyikan dalam acara hiburan hingga pesta agung kenegaraan. Mereka merasa begitu dekat denganmu hingga masing-masing merasa berhak mewakilimu. Yang memiliki kelebihan harta membuktikan kedekatannya dengan harta yang Engkau berikan. Yang memiliki kelebihan kekuasaan membuktikan kedekatannya dengan kekuasaan yang Engkau limpahkan. Yang memiliki kelebihan ilmu membuktikan kedekatannya dengan ilmu yang Engkau kurniakan. Mereka yang Engkau anugerahi kekuatan seringkali bahkan merasa diri Engkau sendiri. Mereka bukan saja ikut menentukan ibadah, tapi juga menetapkan siapa ke surga, siapa ke neraka. Mereka sakralkan pendapat mereka, dan mereka akbarkan semua yang mereka lakukan, hingga takbir dan ikrar mereka yang kosong bagai perut beduk. Allahu Akbar, walillahil hamd. Di Arafah terlentang aku seenaknya dalam pelukan bukit-bukit batu bertinda langit biru. Seorang anak entah berkebangsaan apa mengikuti arah mataku, dan dalam isyarat bertanya-tanya, kapan Tuhan turun? Aku tersenyum. Setan mengira dapat mengendarai matahari, mengusik khusyukku. Apa tak melihat ratusan ribu hati yang putih menggetarkan bibir, melepas zikir, menjagaku jutaan miliar malaikat menyiramkan berkat. Kulihat diriku terapung-apung dalam nikmat, dan si anak entah berkebangsaan apa seperti melihat arak-arakan karnaval menari-nari dengan riangnya. Terlentang aku, satu di antara jutaan tumpukan dosa yang mencoba menindih, akankah kiranya bertahan dari banjir air mata penyesalan massal ini. Gunung-gunung batu menirukan tasbih kami. Pasir-pasir menghitung wirid kami. Dan si anak yang aku tak tahu berkebangsaan apa tertidur di bangkuanku, pulas sekali. Arafah 14:15.